Nah ini yang kadang sering berantem orang tua sama anak. Gue bawa barang banyak, gue jatuh kerepotan, terus jatuh nih semua. Gak ada yang nolongin. Nah siapa yang punya tiga-tiganya ternyata berdasarkan riset itu orang paling bahagia di dunia kerja. Gaji di perusahaan migas, perusahaan energi itu kan tinggi tuh, lumayan kan sebetulnya. Selamat datang di podcast Jurusanku, tempat eksplorasi jurusan dan peta karir masa depan. Sekarang kita masuk ke jurusan Ya. Lu dulu langsung tahu nggak sih dari SMA gua mau CSR? Nah zaman dulu mana tahu ya anak SMA. Jadi lu dulu langsung tahu nggak sih jurusan sosiologi, psikologi gitu, atau sempat salah jurusan dulu Ya dulu sih karena kita anak muda ya, pengen yang keren-keren ya kan. Waktu itu gue pilih jurusan yang paling panjang namanya. Pertama kali pilihnya itu Bachelor of Banking and Finance / Computing. Panjang kan? Ya, kayak keren banget gitu. Setelah masuk setahun, alamak ternyata itu angka-angka yang buat gue meaningless. Walaupun cuan ya, tapi cuan it's not me gitu ya. Jadi itu belajar angka-angka dan ngutak-ngutik komputer. Benda mati gitu ya. Kok belajar tuh males gitu tuh, kok kayaknya gak ada ya tuh so what gitu kan. Belajar tuh kayak gak ini gitu. Terus untung gue sadar bahwa kayaknya gue lebih suka yang berbau-bau orang deh gitu ya. Psikologi kayaknya lucu gitu. Nah terus akhirnya pindah, ya nilainya ya itu acak-adut lah ya. Terus akhirnya pindah ke Bachelor of Arts, Psychology and Sociology. Memang ambil double major karena waktu itu gue tertarik nih dengan manusia. Gue pengen belajar manusia secara individu dan secara masyarakat. Jadi gue ambil 2 major ini, psikologi sebagai ilmu yang individunya, sosiologi sebagai ilmu hubungan masyarakatnya gitu. Jadi berapa lama tuh dulu lu realize bahwa aduh salah jurusan nih, terus kemudian memutuskan pindah? Salah jurusan mungkin kayaknya dari awal ya, cuman kan kita bergumul dulu. Kita bergumul dulu, takut bilang sama orang tua kan itu duit loh ya kan. Gumul, memberanikan diri untuk bilang sama orang tua mau pindah jurusan. Orang tuanya juga oke. Ya kali orang tuanya kan juga kenal kita ya. Tahu lah harusnya ini kayaknya nggak cocok deh ini buat lu gitu ya. Puji Tuhan orang tua saya cukup terbuka gitu, jadi akhirnya pindah psikologi. Nah setelah di psikologi itu rajin tuh baca-baca, rajin melakukan penelitian. Coba dulu melakukan penelitian gini, social behavior. Jadi kita bawa 3 orang satu kelompok. Kita yang satu bawa barang banyak, yang satu tuh tugasnya memancing orang, yang satu lagi observasi. Jadi misalnya gue bawa barang banyak, gue jatuh kerepotan, terus jatuh nih semua. Yang teman gue ini yang satu ini nolongin. Gimana kalau dia cuma lewat doang gak nolongin? Kalau dia nolongin itu ada bedanya loh. Jadi ketika si teman gue ini nolongin, itu banyak orang ngerubung pada nolongin. Tapi ketika teman gue ini lewat aja bodo amat, gak ada yang nolongin. Itu social behavior. Itu kan menarik banget buat gue. Jadi gue passionate gitu belajarnya, kuliahnya waktu udah pindah jurusan. That's it, this is for me gitu sih. Walaupun nanti di ujungnya kerjanya apa ya. Nah dulu karena gue ngambilnya psikologi juga, dulu gue menganggap HR. Gue mau ke HR. Gue pikir passion gue tuh HR gitu. Tapi ternyata jalan hidup tidak membawa gue ke HR. Jadi ternyata jalan hidup membawa gue ke pendidikan pertama, terus udah gitu CSR, internal communication, sekarang sustainability. Jadi jalan hidup rupanya membelokkan gue justru malah ke sosiologinya gitu. Ya karena sebetulnya masih berhubungan. Cuman berarti problemnya waktu itu cuman kurang informasi ya. Karena kan kita berpikirnya psikologi, kalau nggak jadi psikolog itu HRD. Nah itu betul. Banyak taunya cuman itu tuh kerjaan tuh ya. Padahal luas banget. Dan gue selalu bilang tuh ke beberapa klien, kalau sudah tertarik psikologi, sebetulnya memang harus tuh cari informasi tentang sosiologi, antropologi, pendidikan. Karena ini semua tentang manusia. Cuman tadi ya bedanya yang ini psikologi lebih individu,
individu, yang 3 lagi lebih manusia tapi sebagai satu kelompok. Ya, jadi kalau sosiologi itu lebih struktur masyarakat tadi ya, kelas ekonomi atas, bawah, kemudian sekarang Gen Z, Gen Alpha, gender, cowok, cewek, sekarang ada satu grup lagi nih LGBT gitu. Nah, itu juga telaah sosiologi juga diperlukan di situ. Kemudian kalau antropologi ini juga 11-12 nih sebetulnya sama sosiologi, lebih ke karakter, perilaku masyarakatnya. Katanya sekarang Gen Z mental strawberry gitu. Nah, apakah setiap Gen Z individu? Ya tentunya enggak. Tapi ada karakter generasinya. Kemudian yang terakhir ini pendidikan. Makanya lu nyebur di pendidikan juga sebetulnya nggak salah bidang pekerjaan. Karena kalau di psikologi orang jadi tahu kenapa sih anak berperilaku sulit. Tapi how to-nya, bagaimana mendidik anak yang perilakunya sulit, itu juga ada di pendidikan. Ya, jadi kisah hidup lu nih Man kayak living proof gitu ya, bahwa orang-orang yang tertarik dengan manusia itu mikirnya jangan linear. Jadi kerjanya pun bisa transferable nih. Lulusan dari salah satu ini tetap bisa kerja di mana-mana, di bidang-bidang yang mirip tadi yang lu udah jalanin selama berapa puluh tahun Man? Sepanjang karir gue ya itu CSR. Pendidikan dulu ya, pendidikan. Ini karena short jadi gue suka lupa. Pendidikan itu gue enjoy banget. Jadi guru itu enjoy banget lah pokoknya, itu jadi guru juga enjoy. Terus yang kedua CSR. Udah cerita panjang lebar tadi enjoynya gimana. Internal communication itu juga nggak kalah enjoyable karena itu kita belajar jadi IO. Tantangannya itu adalah gimana nyampein pesan dari direktur ke karyawan dengan baik dan karyawan senang kerja di situ. Kita mesti bikin program-program yang menunjang itu juga menyenangkan tuh. Itu juga ilmu-ilmu yang tadi lu sebutin applicable tuh di internal communication. Lu jadi editor majalah ya, jadi kalau senang nulis, senang manusia itu cocok. Sekarang di sustainability, kenapa tadi aku bilang lebih personal, karena itu mengubah lifestyle gue juga gitu. Dan kita berusaha untuk ngajak orang, woi dunia ini gak baik-baik aja, ayo kita nanam pohon lebih banyak, ayo kita lebih conscious gitu, pakai botol plastik kurangin gitu. Kalau misalnya lo ada dispenser, lo bawalah tumbler sendiri. Sekarang tumbler udah berbagai macam bentuk dan rupa tuh ya. Small thing that you can do that help the earth lah gitu. Kalau misalnya gua doang yang melakukan nggak akan berdampak, tapi kalau banyak orang yang melakukan itu kan dampaknya luar biasa. Nah, hal-hal kayak gitu tuh seneng loh. Bagaimana kita mengkampanyekan policy perusahaan supaya perusahaan ini bisa jadi tempat yang lebih nyaman untuk kerja. Hey, hak-hak perempuan harus dijalanin loh. Hey, human rights misalnya ya. Kalau lu udah jadi bos, lu jangan menggunakan power lu untuk abuse. Hey, hati-hati, jangan texting sambil jalan, nanti lu nabrak atau lu jatuh gitu. Kayak gitu-gitu tuh menyenangkan gitu. Bagaimana cara kita mikir, kalau sekarang learning cuman multiple choice doang, bosen. Bikin video aja yuk gitu, atau bikin podcast ya sambil ngobrol-ngobrol sama orang nggak bosan. Itu tuh intriguing ya, menarik banget gitu. Dan sebetulnya masih educating juga kan. Sebetulnya itu pendidikan juga. Sementara gitu. Banyak klien gue cuman denger kata pendidikan gitu udah alergi karena yang kepikir jadi guru di sekolah gitu. Padahal di setiap aspek profesi pekerjaan kita semua itu pasti ada. Pendidikan educating kan, bahwa kita bagaimana mendidik tadi, mengedukasi publik tentang sustainability, mengedukasi pimpinan tentang kondisi di lapangan. Untuk marketer juga bagaimana mengedukasi audience mungkin untuk bisa percaya dan kemudian beli produk yang kita, calon pembelinya supaya yakin gitu kan kita harus mengedukasi gitu ya. Dan itu tuh ilmunya banyak, maksudnya yang ilmu yang diperlukan ilmu komunikasi udah paling penting ya kan. Creative problem solving mungkin ya, bagaimana kalau sekarang udah nggak relevan lagi tuh classroom gitu misalnya, bikin video yuk gitu, yang bikin kartun, bikin komik. Sekarang gue lagi bikin komik nih buat sosialisasi human rights policy. Coba zaman dulu nggak kepikir mungkin ya human rights policy dibikin sosialisasinya ke employees dengan komik, gimana tuh kan seru kan. Nah itu yang biasa kalau di seminar-seminar gue ibaratkan gelas sama air nih Man. Jadi kalau
mana yang mau diambil sebagai jurusan. Kalau kayak lu ngambil ilmu sosial, psikologi, sosiologi, itu ibarat ngambil airnya. Lu punya konten nih. Tapi bagaimana mendeliver konten ini, gelasnya itu lewat apa? Bisa lewat komik, bisa lewat podcast, bisa lewat film, layanan masyarakat, bisa lewat tulisan, cerpen, lewat stories, tapi ada message yang mau disampaikan. Toolsnya nih. Nah ini yang kadang sering berantem orang tua sama anak. Jadi ini ibarat air sama gelas yang harus dibahas, mana yang mau diambil sebagai gelar degree. Apakah mau airnya atau gelasnya. Kayak ilmu komunikasi. Nah itu kayak gelasnya. Ya, ilustrasi itu kayak gelasnya, tapi konten yang mau diilustrasikan apa? Nah, ini yang penting interdisciplinary skill tadi ya. Nah, gue pernah denger konten nih Man, orang bikin konten top 10 jurusan paling disesali. Nah, sosiologi itu termasuk. Lu sebetulnya nyesel gak sih dulu termasuk ngambil sosiologi dan psikologi? Enggak ya. Maksudnya gimana gue bisa nyesel kalau end up-nya kayak gue sekarang ya. Maksudnya gue bukan orang yang tersukses di dunia dengan ngambil sosiologi dan psikologi, enggak. Tapi gue bisa enjoy apa yang gue lakukan gitu ya. Maksudnya gue nggak bisa bayangin kalau gue ngambil akuntansi, terus gue mesti ngelihat itu nggak balance, terus gue mesti ngudek di mana nggak balance ya. Aduh itu pusing berat itu ya. Jadi tapi karena gue berhubungan dengan orang dan secara natural itu gue enjoy talking with people, enjoy talking juga, enjoy talking, terus I have my curiosity gitu ya untuk orang, tren-tren di masyarakat kayak gimana, terus observe juga orang kayak gimana gitu. Nggak nyesel. Ya, nah lagi pula gitu. Kan arti sukses buat tiap orang beda-beda ya. Kalau gue kenal lu kan memang lu bukan tipe yang memang kayak mau jadi entrepreneur, kayak gimana, lu happy kerja di corporate. Kalau anak-anak zaman now bilangnya, iya aku nggak mau jadi budak korporat gitu kesannya. Padahal kan tadi kalau itu sesuai dengan arti sukses buat lu enjoy, lu bisa tetap merasa membawa dampak kan buat orang, tapi pakai duit perusahaan gitu kan, bukan duit sendiri. Jadi nggak kayak yang tadi bapak-bapak bilang, mau filantropi nolong orang, tapi hidup perlu uang. Nah tapi kan lunya sendiri tetap dapat gaji kan Man. Nah sedangkan dengar-dengar katanya nih gaji di perusahaan migas, perusahaan energi itu kan tinggi tuh. Maksudnya tunjangan juga lumayan. Secara income juga bukan berarti yang selain engineer itu supportnya juga lumayan kan Man sebetulnya. Gue nggak tahu banyak soal gaji industri, mungkin lo lebih tahu. Tapi as far as I know ya, di energi core bisnisnya kan memang engineer, jadi sudah selayak dan sepantasnya mereka dapat gede. Kalau fresh graduate itu mereka pasti besar lah. Tapi bisnis supportnya seperti kami ini ya, CSR lah, humas, finance, kayak gitu-gitu. Bisnis supportnya sih karena industrinya sudah mature mungkin ya. Industrinya sudah mature, perusahaan yang gue bekerja ini juga sudah puluhan tahun, bisa aja itu strukturnya lebih jelas mungkin ya, lebih stabil. Terus juga kalau soal tunjangan-tunjangan itu betul, karena di core bisnisnya sendiri tuh resiko terhadap karyawan tuh tinggi. Jadi kalau misalnya lo ditempatin di anjungan lepas pantai, lo jadi operator, lo salah putar dikit resikonya mati loh. Bisa meninggal gitunya. Makanya asuransi kesehatan di perusahaan energi, perusahaan migas itu tinggi gitu. Lo salah mencet tombol apa, meledak gitu kan. Dulu aku inget waktu pertama kali masuk industri ini, kita ada oil and gas 101 lah gitu ya, buat non oil and gas graduate. Jadi aku sama temanku itu orang kom juga. Itu dijelasin tuh, wah gini resikonya, ini kebakaran, hanyut gitu. Terus kita colek-colek kan gini, dia lulusan Ilkom sekarang. Buset Man, kalau kita salah berat juga sih reputasi ya, atau salah bikin artikel gitu, paling kita cuman ini mati sih, enggak, cuman reputasi ya. Ini nyawa taruhannya gitu. Nah jadi we realize then bahwa asuransi kesehatan itu sangat penting di industri ini, makanya tunjangannya memuaskan lah gitu. Ya jadi ngikut lah ya Man, mau gaji tinggi ya resiko
cukup cenderung lebih tinggi gitu. Nah, tapi memang betul kalau kita bicara perbandingan gaji antara STEM dan humanities itu ya memang karena demand and supply. Jadi kalau STEM itu kan demandnya memang tinggi di industri. STEM itu science, technology, engineering dan matematika. Nah, kalau dilihat dari data anak-anak Indonesia yang lagi kuliah nih, sekarang data tahun 2025 itu yang ngambil STEM dari hampir 10 juta mahasiswa itu cuma 32%. Menurun nih 3 tahun belakangan. Sehingga demandnya tinggi, supply-nya kurang. Pantes dong mereka punya daya tawar gaji lebih tinggi. Nah, kemudian yang humaniora berarti sisanya sekarang 68% itu memang lebih banyak ngambil humaniora, sehingga saingannya memang benar nih lebih banyak gitu ya, sehingga mungkin daya tawar gaji nggak bisa nih dibandingin sama STEM. Tapi tadi ada variabel satu lagi, yaitu tipe kepribadian anaknya. Kalau memang nggak cocok di sini, ada anak yang dari sononya bukan yang sangat into angka, toh dipaksa masuk ke teknologi engineering, itu waktu lulus juga bisa aja kalah bersaing sama mereka yang into it banget kan, yang passionate banget. Arti sukses buat orang tua dengan buat anak juga belum tentu sama. Jadi kita harus selama anaknya happy sesuai dengan dirinya, tetap bisa enjoy karirnya, karena kita menjalani karir itu 30-40 tahun ke depan Jadi penting banget untuk bisa enjoy, tapi juga tetap bisa hidup lah. Uang itu perlu. Jadi di konten saya yang lain silahkan didengerin, bahwa nggak usah diperdebatkan antara duit atau passion. Karena orang paling bahagia di dunia karir itu yang punya 3. Jadi yang pertama dia punya meaningful job lah. Jadi pekerjaan itu punya makna pribadi buat dirinya. Kemudian yang kedua punya penghasilan berkelanjutan. Jumlahnya berapa itu relatif, bagi tiap orang beda-beda. Tapi juga punya dampak sosial. Nah, siapa yang punya 3-tiganya ternyata berdasarkan riset itu orang paling bahagia di dunia kerja. Jadi bukan berarti orang yang tadi duitnya banyak banget tapi dia nggak punya yang 2 lagi, ternyata nggak lebih bahagia dibandingkan orang yang punya 3-tiganya. Oke, Man, terakhir mungkin lu ada pesan-pesan buat para audiens kita nih. Mungkin ada anak-anak SMA, bahkan ada lu anak SMP yang sudah mikir panjang, gue mau apa. Tapi ada juga anak SMA yang juga masih nggak mikir. Mereka mikirnya setelah udah kuliah. Kayak lu dulu setelah kayaknya kok ini bukan buat gue gitu ya. Terus tadi mungkin mentingin gengsi itu tadi gengsi. Betul. Nah itu tuh banyak klien gue. Jadi ada tipe kepribadian tertentu itu pride-nya tinggi, gengsinya tinggi. Jadi mereka pengen memenuhi harapan sekitarnya, entah itu orang tua atau teman-temannya, bahwa lu kalau jadi rocket scientist lah misalnya, itu berarti lu hebat. Nah dia akan bilang gue tertarik aerospace engineering tuh. Padahal ketemu angka ya dia bisa, tapi bukan yang waduh ini gue banget, sebetulnya enggak gitu. Jadi kadang agak maksa demi gengsi tadi itu ya. Nah jadi mungkin lu ada pesan-pesan buat anak-anak mau SMP, SMA, mahasiswa, tapi ada juga mungkin audiens kita orang tua juga, Man. Ilmu sosial tuh seru sebetulnya ya. Kalau punya kepribadian kayak saya gini itu sangat energize, seru, dan belajar banyak banget karena kita udah bisa langsung lihat realitanya. Jadi bukan cuman kita belajar teori, tapi kita lihat realita di sekitar kita gitu. Terus menurut saya ilmu sosial itu secara personal itu bisa menimbulkan atau menambah rasa empati terhadap orang lain, terhadap segala lapisan masyarakat gitu ya. Cerita tentang saya ke pedalaman Kalimantan, kemana-mana ketemu orang-orang yang beda dengan saya, itu memperluas wawasan dan menimbulkan rasa empati. Jadi kalau ketemu orang lain, saya paham kenapa dia berpikiran seperti itu, karena saya tahu ada kehidupan lain di luar kehidupan di kota gitu, kehidupan seperti saya. Dan enaknya lagi ya, ilmu sosial itu langsung membawa dampak ke kehidupan yang lebih baik buat banyak orang gitu ya. Seperti pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya lakukan itu dampaknya sudah langsung berasa gitu. Either itu ke masyarakat di sekitar perusahaan, employees kita, ya bos-bos kita gitu, kita udah langsung berasa gitu. Kita campaign tentang policy-policy, semua juga bisa rasain langsung gitu.
Jadi menurut saya nggak usah ragu kalau memang punya ketertarikan di bidang sosial, go for it dan berikan dampak kepada lebih banyak orang lagi demi kebaikan all mankind in the world. Udah mulai bersayap-sayap. World peace. World peace. Ya, nah jadi tadi kita udah dengerin ya bahwa memang ilmu-ilmu sosial itu banyak yang tergolong transferable skill ya Man ya. Jadi bisa ketransfer ke banyak pekerjaan lain. Jadi mikirnya itu nggak harus linier gitu. Jadi kalau ngambil ilmu-ilmu sosial tuh banyak orang tua yang salah persepsi. Ini nggak jelas nih kerjanya nanti apa. Nah, hanya karena kita sebagai orang tua merasa itu nggak jelas, kesimpulannya kamu jangan ngambil jurusan itu. Kesimpulannya, ya yuk kita perjelas, ya yuk kita dengerin, cari informasi sebetulnya ini bisa kerjanya ngapain sih gitu. Jadi jangan buru-buru menghakimi sebuah jurusan kalau kita nggak benar-benar kenal bidang itu, yuk kita kenalin. Nah setelah kita pertimbangkan baru tuh membuat keputusan yang rasional. Jadi banyak ilmu transferable. Kita ngambil psikologi, sosiologi, kesannya kerjanya harus HRD gitu ya. Betul nah sih. Padahal masih banyak divisi-divisi baru yang mungkin zaman orang tua dulu nggak ada. Yuk kita open minded. Betul. Kemudian transferable skill itu contohnya tadi setelah ngambil bidang ini ternyata bisa jadi punya empati gitu. Kemampuan empati ini kan bisa ditransfer di semua pekerjaan sebetulnya. Problem solving ya. Jadi nggak linear. Siapa bilang kalau ngambil bidang-bidang yang kayak psikologi, sosiologi itu nggak bisa masuk juga ke perusahaan migas, energi, minyak tambang yang terkenal juga bergengsi, bisa aja. Bisa. Ya, terus meskipun udah cocok untuk anak-anak, ingat ya secocok-cocoknya sebuah bidang, saya jamin kalian tetap ketemu hal yang kalian nggak suka. Selalu ada. Jadi mau pindah lagi tetap akan ketemu lagi, mau pindah lagi pasti ketemu lagi. Cuman porsinya aja. Jadi kayak Kak Manda tadi kita bisa pelajarin. Kemudian untuk orang tua pesannya open minded, kenali diri anak dulu. Dia tipe yang mana nih? Ada yang konseptor yang tadi lebih the big picture, ada yang detail oriented, ada juga yang people person, ada yang memang lebih ke belakang layar, lebih ke angka. Nah tiap anak itu beda-beda. Ibarat buah-buahan Bapak Ibu, anak-anak kita itu pemberian Tuhan sudah ada bijinya, apel, mangga, jeruk atau stroberi gitu ya. Coba kita kenali dulu supaya kita bisa beliin pupuk yang pas. Thank you for watching. Saya Inalim dari jurusanku. Saya Manda. Transform your life.